luar biasa nih, dengan semangat yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak dari Sohibul Bait, Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Ahmad Fauzi, Bapak Kurdi, yang selalu melayani masjid ini sampai begitu megah. Menurut pandangan saya ini sangat megah. Kemudian para syekh ulama, yaitu dari FPAW Pak Syekh Khalil, Syekh Abdul Masyud, Syekh Aziz, kemudian juga Ibu Wali Kota yang mewakili Bapak Wali Kota di sini karena beliau berhalangan hadir, anggota Musbidah, kemudian Bapak-bapak dari Pengadilan Negeri Kajari, anggota DPRD, Bapak Ketua MUI, Bapak di sini ada tamu terhormat kita yang tidak kita sadari, nyempil di sini di pojok, Pak Alfian Tanjung tuh. Nah, tuh kalau belum kenal, beliau orang terkenal nih, Pak Alfian Tanjung di sini tuh. Sering baca kan, sering di YouTube dimanapun Bapak bisa membacanya dan melihatnya produk-produk beliau dan arahan-arahan beliau. Kemudian juga dari anggota DPRD, dari lebih khusus lagi di sini juga ada tokoh Solo yang selalu tersembunyi nggak kelihatan, Profesor Dr. Sangidu. Wah, ini sini. Beliau ini dulu bersama saya di Mesir 5 tahun di Mesir. Saya dubes beliau atas pendidikan. Karena beliau atas pendidikan di Mesir. Ini Pak Sangidu ini channel kita sebenarnya. Masyarakat Solo nggak sadar. Kalau mau masuk Al-Azhar lewat beliau aja beres. Iya, Al-Azhar kan 6.000 sekarang Pak ya, mahasiswa Indonesia di sana itu. Nah Pak Profesor Sangidu ini dosen di sana, guru di Alexandria, juga promotor program doktor dan program S2 di Universitas Al-Azhar dan Alexandria, dan selalu berhubungan langsung dengan Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Ahmad Thoyib, yang bulan lalu datang sini. Yaitu datang sini juga karena beliau ada di sini, antara lain. Ya, kita diundang di Jakarta, beliau kunjungan ke negaraan, supaya Bapak Ibu sekalian, Al-Azhar ini di Kairo ini, di Mesir ini, lebih kaya daripada negara Mesir. Lebih kaya. Karena apa? Karena wakaf. Jadi rakyatnya itu wakaf. Rumah diwakafkan, tanah diwakafkan. Kekayaannya itu untuk nebus utang-utangnya Mesir. Sehingga kedudukan Grand Sheikh Al-Azhar itu nomor 2 setelah presiden. Dan diangkat oleh presiden. Dan kedudukannya tinggi sekali. Sekarang dipegang oleh Profesor Dr. Ahmad Thoyib. Nah hubungannya beliau, sahabatnya, nah ini ada di sini nih. Jadi kalau di sini sekarang ini kita ada nanti entrepreneurship, pendidikan ini, kebetulan sangat aneh nih. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama beliau, sebentar saya ulas. Beliau punya tanah kira-kira 5.000 meter ya Prof ya. Nanti saya mau nengok ke sana dengan Pak Fauzi dengan yang lain-lain. Itu di sana, di dalam tangan itu memancarkan air keluar. Muncrat keluar tuh. Ditutup muncrat lagi. Seperti air Zam-Zam. Masya Allah. Saya ke sana. Nanti kita lihat, kita bangun pesantren di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pondok pesantren entrepreneurship-nya kalau di sini Agarilus, kalau di sana Aqua. Aqua ini ada airnya, sudah tinggal masukin botol, jual tuh laris sekali ini beliau bisa bangun di sana. Ada di sini, nanti kita lihat ke sana lokasinya. 5.000 meter ya Mas ya. Wakaf beliau. Bayangkan kalau bahan-bahan seperti ini tidak kita kelola dengan serius dan dengan baik, saya kira ini sangat sayang. Harus kita
kelola dengan baik dengan gotong royong bersama. Alhamdulillah kita tadi malam sampai tadi pagi juga dapat tausiah dari Ustadz Khalil masalah orang muslim itu tidak kikir. Tidak ada orang muslim itu kikir. Jadi untuk wakaf seperti orang Mesir lah. Seperti orang saya dengan beliau juga ke Turki ya. Dia ada pasiat ya, ada pasiat itu. Pasiat itu dimulai dari 3 orang sholat subuh sampai ke seluruh dunia karena apa? Karena wakaf. Ada orang yang nggak punya apa-apa, bawa ke subuh itu bawa ini becak kayak semacam becak, isinya uang. Dia jual rumahnya, dia jual tanahnya, kasihkan sholat subuh di pasiat. Ya kan Bang? Dulu itu ada ceritanya itu. Sampai sekarang pasiat itu seluruh dunia. Tapi ya kadang-kadang sekarang karena ada politik yang berbeda-beda, kadang-kadang sekarang dia agak menahan dirinya untuk tidak terlalu terkenal begitu hebatnya. Nah itu pasiat yang dia ada di Turki. Kemudian tadi saya teruskan lagi, di sini ada juga Pak Laksamana itu jenderal ya, Jenderal Sugiono nih. Beliau juga bersama-sama saya juga dari Jakarta. Dia istilahnya itu Panglima Perangnya Angkatan Laut lah. Nah, kita ada di sini. Ya saya juga masuk polisi ini sebenarnya niat saya itu ya to serve and to service ya, to protect gitu ya. Ya sampai sekarang saya bisa terlaksana setelah keluar dari polisi ini malah bisa masuk mengabdi kepada agama saya, agama Islam ini. Jadi kalau kita cerita lebih jauh lagi, di sini ada juga ketua FPHW. FPHW itu bentukan daripada orang-orang yang sadar. Sadar itu maksudnya keluar dari LDI gitu. LDI itu apa? LDI itu ya Islam Jamaah. Islam Jamaah itu LDI gitu. Sama. Hanya karena banyak yang menyerang, rubah nama jadi LDI sekarang. Enggak tahu lagi nanti ke depan ini berubah lagi namanya, enggak tahu juga saya. Tergantung kesadaran masing-masing gitu. Ya kita harapkan ikut saya lah, ikut kita semuanya ini supaya sadar gitu. Sadar, kenapa? Yang sadar-sadar ini ternyata membawa keberkahan yang besar sekali. 3 orang tokoh, putra-putrinya, imamnya, ya saya boleh ngomong dong, mantunya, imamnya LDI itu ada di sini. Masya Allah. Beliau ini dulu guru, sejak lahir sampai besar, beliau ini kemudian dikirim oleh LDI ke Saudi Arabia. 10 tahun, Pak Ustadz Abdullah Masudi 12 tahun, 14 tahun ya. Ada yang 12 tahun, rata-rata 12 tahun lah ke sana. Itu membawa mission untuk membesarkan ini, cari sanad. Sanadnya di mana? Berangkatlah ke sana, belajar 10 tahun, 12 tahun di Mekah, di Madinah, belajar beliau ini. Pulang sini, bilang kita semua salah. Ajarannya banyak yang salah. Ya, mari kita kembali ke jalan yang benar. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Mari kita kembali ke jalan yang benar. Dan beliau sekarang keliling-keliling. Beliau keluarga. Coba kurang apa? Ya, keluarga masa nggak percaya sama keluarga? Nggak mungkin lah. Ya mantu ya betul. Nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf nih kalau saya itu. Karena ini untuk kebaikan, untuk contoh kebaikan. Saya juga nggak apa-apa, saya polisi. Ya saya Kapolda Metro, Kapolda Jawa Tengah ini pernah saya 2 tahun. Dulu saya Kabar Eskrim, pernah juga saya Gubernur PTIK, ya Dubes, ya segala macam lah. Pernah, tapi saya nggak malu untuk bilang saya itu dulu LDI. Untuk sebagai contoh, biar saya jadi korban. Saya korban karena dulu salah masuk. Tapi sekarang saya bangga, ya keterangan itu bisa dapat dari kita-kita yang di dalam. Apa itu? Jangan kalau dari orang yang sekarang ada, bohong dia, bitonah namanya, selalu bohong. Tapi dari kita-kita nggak mungkin lah kita bohong, disumpah. Kita ada Al-Quran, beliau dari Mekah dan sebagainya, nggak mungkin salah ya. Jadi kita itu ingin sangat cinta kepada LDI, cinta. Orang manusia ini sahabat kita. Jadi kita rangkul mereka ke jalan yang benar. Kita tidak memusuhi. Tolong ajarannya itu yang benar. Begitu ya Pak Ustadz Alfian Tanjung nih ada di sini. Minta koreksi itu. Di sini ada FPHW, ada tokohnya Pak ini Utomo nih.
ketua umumnya beliau Pak Fajar Utomo. Terus kemudian ada juga yang lain-lain di sini. Kemudian juga kepada khusus lagi ini masih sambutan nih Ketua Pengurus FHY Muspika Banjarsari, Bapak Lurah Manahan, RW RT dan para teman-teman sekalian yang diselamatkan oleh Allah. Yang mendapat hidayah. Insyaallah. Assalamualaikum Pak, Ibu yang telah diselamatkan oleh Allah kembali ke jalan yang benar. Jadi Al Barokah ini dibuka di sini, saya sangat kagum. Setelah pada keluar dari mendirikan masjid-masjid. Saya itu di Mejinan 3 pesantren saya dirikan. Di utara Nurul Saadah, di tengah pesantren At-Taqwa, di selatan pondok pesantren Saifur Rahman. 3 pesantren di kampung saya setelah keluar. Nah ini juga di sini ada Bapak ini. Jadi kalau di Jakarta itu pusatnya itu Jakarta di tempatnya Pak Fajar, di Bandung itu pusatnya itu di Pak Erawan. Mana itu Pak Erawan, ada nggak di sini? Itu pojok sana itu tokoh yang nggak pernah lelah, siang malam pagi sore bergerak ke seluruh Indonesia, ke Bandung ke tempat Pak Erawan tuh, mengumpulkan orang-orang yang pada keluar hijrah dari pemahaman yang kurang benar, dibenarkan oleh para ulama-ulama baik dari Mesir maupun dari nanti Pak Sang itu bisa cerita banyak nanti kalau kita sering ke sini. Sering diundang aja Pak, sini nih beliau nih. Ini hebat nih Pak Sang itu nih. Putra-putrinya yang mau ke Al-Azhar nih daftar. Pak Sang itu di sini. Masa Solo sedikit Pak? Saya itu dengan Pak Sang itu memperjuangkan waktu ke mana ya Pak? Ke ini, Gontor ya. Kiai Sahal. Dikirim di sana 100 beasiswa. Dapat jatah dulu, sekarang udah habis. Udah habis. Dapat 100 beasiswa nggak bayar. Jadi kita harus berjuang gitu untuk bisa mengirimkan anak-anak kita ini ke luar negeri. Nah, sekarang ini entrepreneurship ini di sini bisa latihan tentang ilmu Al-Qur'an, ngaji Quran, hafal Quran dalam waktu 300 hari ya. Kemudian juga di sini bisa latihan wirausaha, wira swasta. Makanya pesantren entrepreneurship juga di sini. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira saya sekali lagi mengucapkan alhamdulillah syukur jazakumullah khairan kepada Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir dan mudah-mudahan pusatnya Jawa Tengah ini di sini nih. Kan dekat dengan Semarang tuh di sini. Pusatnya Jawa Barat tuh di Bandung tuh Pak Erawan ada di sini. Pusatnya Jawa Timur tuh ada nanti di sana. Di Bapak Bimbingan beliau ada di Kediri. Samarinda kita sebentar lagi mau ke sana juga, pusatnya di sana. Dulu kita ke Balikpapan, ke Samarinda. Terus kemudian Sumatera Utara itu Pak Hanan Syah. Kemudian juga kita tiap-tiap provinsi pusat-pusat orang-orang yang akan kita ajak ke jalan yang benar. Maksudnya ke jalan yang benar dengan ilmu yang benar, jangan ilmu-ilmu yang diplesetkan, yang dibelokkan. Ada apalagi yang mengkafirkan orang lain. Ya, kita mencegah itu jangan sampai begitu. Kita umat Islam ini harus bersaudara, harus kompak, harus bersatu. Itu modal kita. Kemudian ini juga tempat ilmu yang tempat mengolah ilmu baik ilmu duniawi maupun ukhrawi, khususnya ukhrawi di sini. Beliau ini mendatangkan suatu guru yang bisa mengajar cara membaca cara menulis Arab, cara menulis bahasa Arab, cara berbicara bahasa Arab dalam waktu singkat. Pak siapa ya? Di sini ada nggak Pak yang kemarin mengajar? Ada kan? Pak siapa itu? Ya itulah. Maka nanti di sini diajar situ. Diajar untuk betul-betul bisa mendalami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hanya itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin terlalu panjang saya, tapi saya tidak kuat untuk tidak menyampaikan apa yang ada dalam hati saya untuk disampaikan secara kekeluargaan dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa bermanfaat dan semakin majulah pesantren ini. Demikian juga nanti di tempatnya Pak Sang itu juga bisa maju lagi. Juga di tempat-tempat yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.